Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Banget nih saya ketemu Pak Haji. Saya mau nanya nih Pak Haji, kira-kira istri dulu atau ibu saya dulu ya? Sekarang lagi banyak banget nih kasus-kasus yang harusnya istri dulu, harusnya ibu dulu. Kira-kira gimana ya pencerahan Pak Haji? Istri dulu atau ibu dulu? Mau pencerahan nih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Waduh, awal hari aja udah dikasih pertanyaan nih. Mentang-mentang pulang haji dipanggil Pak Haji lagi nih. Ya memang di situ ada khilaf ya. Haji itu gelar apa bukan sih? Tapi nanti mungkin itu kita bahas belakangan ya. Cuma sekarang ini saya ditanya nih, apa sih yang diutamakan nih? Ibu dulu apa istri dulu? Ya istri dulu udah tua, ya ibu dulu mungkin udah meninggal gitu kan. Maksudnya mana yang diutamakan? Ya sesungguhnya yang pertama mungkin saya mau dudukan perkaranya karena ini berulang terus gitu. Jadi masalah bahkan ya nggak sedikit yang kemudian berujung pada perceraian. Sama ibu, kita tahu ibu itu surga kita. Kita tahu bahwa nafkah kita, apalagi anak laki-laki kepada ibu kita itu ya nggak selesai. Kalau kita mampu untuk mensupport, ya mendukung, memberi nafkah, maka itu adalah merupakan satu kebaikan seorang anak kepada ibu gitu ya. Ya bahkan Nabi saja sampai berpesan ummuka, ya kemudian thumma ummuka, ibumu baru bapakmu. Dan ya kalau kita berbuat baik kepada ibu kita, maka kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan atau pahala birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu yang doanya juga mustajab ya. Maka yang paling bagus dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang dalam hal ini sudah menjadi suami, nanti kita akan bicara, adalah berbuat baik kepada ibunya ya. Kalau dia mampu, dia mensupport ya. Kalau dia bisa memberikan uang bulanan, berikan gitu ya. Nah sementara kemudian setelah dia menikah, dia punya istri, dan istri ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri gitu ya. Di dalam ayat itu dikatakan wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari harta yang dinafkahkan kepada mereka. Dan suami sebagai qawwam, sebagai pemimpin rumah tangga, wajib memberikan support atau nafkah kepada istrinya. Nah kemudian kalau berbenturan gimana nih? Ya ini pinter-pinternya kita menimbang lah. Kalau misalnya ibu minta uang buat beli beras, sementara istri minta uang untuk beli tas branded gitu, yang sebenarnya dia udah punya, maka saat itu suami juga harus bisa bicara bahwa ini ibu butuh misalnya untuk makan sehari-hari. Nah ini kita bisa lihat di dalam fikih aulawiyat, artinya fikih prioritas ya, bahwa dalam hal ini pasti kita utamakan dulu bagaimana misalnya ibu ini supaya jangan mati kelaparan, nauzubillah wal iyadzubillahi min zalika, atau dia mau bayar token listrik misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang doruri, sesuatu yang sifatnya memang kebutuhan yang mendesak ya. Lain juga halnya kalau suami misalnya istrinya sampai untuk makan aja nggak ada, untuk pakaiannya nggak ada, untuk kehidupan sehari-harinya nggak ada, tapi dia utamakan semuanya untuk ibunya, kemudian dia berdalil bahwa ibuku tuh adalah surgaku. Nah, ini juga nggak adil. Nah, Islam itu kan salah satu karakteristiknya adalah al-adalah, artinya dia harus adil ya dalam perkara ini ya. Maka kemudian dia membaginya juga dengan baik dan berkomunikasi juga dengan istrinya dengan cara yang baik ya. Begitu juga dengan ibunya ya. Ini misalnya tahun ini anak-anak mau bayar uang sekolah, mungkin untuk ibu sementara hanya segini misalnya. Kalau itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah ya tidak akan terjadi pertengkaran atau pertikaian. Apalagi kadang orang tua kan ya di keluarga tuh mau ikut campur, dia lihat
Misalnya, oh istrinya punya piring baru, punya gelas baru, punya ini baru, sementara saya enggak ikut campur di dalam urusan rumah tangga. Ya suami juga kalau bisa di sini berlaku adil, ya, karena i'diluhu aqrabu littaqwa. Yang namanya berbuat adil itu lebih mendekatkan seseorang kepada takwa, ya. Dan kalau misalnya ibu kita misalnya tipikalnya seperti itu gitu ya, kalau di rumah kita misal ada satu peralatan masak yang baru dia juga pengen, ya bagus juga kalau kemudian kita juga berusaha untuk mencukupkan apa yang sama seperti yang kita berikan kepada istri, supaya menyenangkan dia, supaya lahir doa-doa terbaik dari mereka atau dari ibu-ibu kita. Ya, mudah-mudahan keluarga kita baik-baik saja dan kita diberikan rezeki yang tercurah karena kita mau memuliakan istri, ya, sebagai amanah, ya, yang waktu itu kita mengucapkan janji ijab qabul dan siap mengambil tanggung jawab si wanita ini dari orang tuanya untuk di bawah kepemimpinan kita, ya. Saat kita qabiltu tazwijaha wa nikaha bimahril madhkur, saya terima nikahnya, kawinnya seseorang ini bin fulan, ya, dengan mas kawin tersebut, berarti tanggung jawab ada pada dirinya. Dan dia siap tuh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dia siap jadi pemimpin, dia juga siap menjadi orang yang memberikan nafkah kepada istrinya, dan kita juga nggak boleh pelit, ya, tapi juga kita nggak boleh boros gitu. Wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah saja di antara mereka, insya Allah keluarga kita baik-baik aja, ya. Gitu tuh jawabannya tuh, ya. Ya, itu aja dulu deh, ya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan bisa lewat video, dikirim, nanti akan saya tayangkan, ya. Pertanyaannya apa aja, mau pertanyaan benar, mau pertanyaan susah, mau pertanyaan yang nggak mungkin saya jawab, kirim aja videonya, dan pasti nggak saya tayangin kalau saya nggak bisa jawab gitu, ya. Gimana jawabnya kan? Ya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ayo kirim videonya, nanti bisa kita tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, brother, sister, guys, semuanya dah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, ya. Saya sih nggak maksa, cuman harus subscribe channel ini. Mumpuli surga insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.